kita memulai membaca bab riwayat mengenai kematian atau wafat di hari Senin. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan beliau saat itu sedang sakit. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada sahabat tersebut, Nabi Muhammad ketika meninggal dunia dikafani dengan beberapa kafan. Maka dijawab oleh salah seorang sahabat tersebut, thalatha athwab, dengan 3 kain yang berwarna putih. Jadi 3 kain tanpa ada corak, tanpa ada warnanya, dan tidak memakai gamis, tidak pula dengan imamah, hanya 3 helai kain yang menjadi kafannya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya, fi ayyi yaumin tufiya, dan di hari apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, hari Senin. Maka Sayyidina Abu Bakar kemudian bertanya, hari ini hari apa? Maka dijawab oleh sahabat tersebut, ini juga hari Senin. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq berharap agar di hari itu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau bertanya, Nabi Muhammad wafatnya hari apa? Yaumul Itsnin. Ini hari apa? Hari Senin. Maka beliau langsung berharap agar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut, karena ingin wafat di hari yang sama dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diriwayatkan bahwasanya saat itu beliau sedang memakai pakaian yang ada bekas daripada za'farannya. Beliau kemudian berkata kepada keluarganya, ini pakaian yang ada bekas za'farannya, cucilah sampai bersih, kemudian tambah dengan 2 kain dan kafani aku dengan ini. Maka keluarganya berkata, kenapa tidak kami siapkan yang baru? Maka dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar, yang baru itu lebih layak buat orang yang hidup. Akan tetapi orang yang wafat tidak perlu dengan sesuatu yang baru. Dan akhirnya di malam tersebut, malam Selasa, beliau meninggal dunia dan dimakamkan sebelum datangnya waktu subuh. Jadi Sayyidina Abu Bakar Siddiq bahkan wafatnya pun ingin sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa hidup tidak ingin berpisah dengan Rasulullah. Ketika meninggal dunia, sebelum meninggal dunia pun wasiatnya adalah, kalau saya mati maka mandikan saya, kafani saya, dan bawa saya ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika diizinkan, makamkan saya di situ di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak diizinkan, maka makamkan saya bersama umat Islam atau kaum mukminin yang lain di Baqi'. Begitu juga dengan Sayyidina Umar ibn Khattab ketika dalam maradul maut, sakit yang menjadi penghujung umur usianya, maka beliau memanggil anaknya yang bernama Abdullah. Abdullah ibn Umar diperintahkan untuk pergi ke Ummul Mukminin Aisyah, meminta izin agar Sayyidina Umar ibn Khattab boleh dimakamkan di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau berkata, maka nasyai ahammu ilayya min dzalikal majja'. Jadi sebelum meninggal, yang ada di benak Sayyidina Umar bin Khattab atau sesuatu yang menjadi sangat penting buat beliau, bagaimana caranya saya bisa dimakamkan di makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua sahabat ini kecintaannya kepada Rasulullah, di masa hidupnya tidak ingin berpisah dengan Rasulullah, bahkan wafatnya pun minta untuk dimakamkan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita membaca bab tentang zakat, di mana zakat ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat dan juga tunaikanlah zakat. Dalam sebuah riwayat diriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'ad, sahabat Mu'ad ibnu Jabal, untuk pergi ke Yaman. Rasulullah memerintahkan, wahai Mu'ad, ajaklah penduduk Yaman itu untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka bersaksi, mereka masuk Islam, maka beritahulah kepada mereka, ajarkan kepada mereka bahwasanya mereka telah menerima kewajiban, yaitu sholat 5 waktu. Kalau mereka sudah mentaatimu, maka katakan juga kepada mereka, kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka, kalau Allah juga mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan sedekah, yaitu zakat, diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jadi ini sebuah kewajiban yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada salah seorang A'rabi, Badui, yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepada aku suatu amalan yang dapat, kalau aku amalkan dapat memasukkanku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad menjawab, engkau beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jangan kau sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dirikanlah salat, yaitu salat 5 waktu, kemudian tunaikanlah zakat yang diwajibkan dan berpuasalah di bulan Ramadan.
Maka kemudian Rasulullah melanjutkan, qala walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang berada di genggamannya, la azidu ala hadza, aku tidak tambah atas ini. Maka setelah itu lelaki tersebut, A'rabi tadi, Badui tadi, meninggalkan Rasulullah, dan Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang ingin melihat seseorang dari penduduk surga, maka lihatlah orang tersebut. Jadi seseorang yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zakat, jikalau tidak dikeluarkan, telah diwajibkan baginya mengeluarkan zakat namun dia tidak keluarkan, maka ia mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, di mana mereka yang memiliki harta berupa emas dan perak akan tetapi tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.